Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang lingkungan hidup, isu lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo adalah pencemaran air, sampah, limbah, bahan berbahaya beracun atau limbah B3, penegakan hukum lingkungan dan pencemaran udara. Kabupaten Sukoharjo terus berusaha menanggulangi pencemaran air yang diakibatkan oleh pembuangan limbah cair ke badan air. Usaha yang telah kami lakukan dalam menanggulangi pencemaran air adalah: 1. Pembuatan IPA domestik komunal di 87 lokasi dengan jumlah pemanfaatan 2.662 kepala keluarga. 2. Program bantuan jamban sehat untuk 4.146 kepala keluarga. 3. Melakukan kajian daya tampung beban pencemaran sungai sebagai pijakan pemberian izin pembuangan air limbah bagi para pelaku usaha. 4. Pembangunan IPA biogas untuk peternakan sapi sebanyak 62 lokasi dan biogas industri kecil tahu di 8 lokasi, serta 5. Pembangunan IPA komunal untuk UMKM batik dan alkohol. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo saat ini juga bekerja sama dengan kepolisian melakukan penanganan terhadap para pembuang air limbah yang membuang air limbah tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu. Isu lingkungan hidup berikutnya adalah permasalahan sampah. Tekanan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan akan sarana pendidikan, kesehatan, sandang, dan perumahan secara garis lurus akan menimbulkan peningkatan volume sampah. Volume timbulan sampah di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 adalah 361 ton per hari dengan cakupan wilayah layanan persampahan sebesar 66,7%, yang artinya layanan persampahan telah menjangkau 111 desa dan kelurahan dari total 167 desa dan kelurahan di Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo memiliki satu lokasi TPA di Desa Mojorejo, Kecamatan Bendosari, dengan jenis TPA kontrol landfill seluas 4,2 hektar dengan jumlah sampah yang terangkut ke TPA sebesar 171 ton per hari. TPA Mojorejo memiliki berbagai sarana penunjang, misalkan instalasi pengolahan limbah tinja, IPA Lindi TPA, eksavator, kontainer sampah, amrol truk, dam truk, sumur pantau, dan instalasi penangkap gas metan yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar memasak oleh warga sekitar TPA. Instalasi gas metan di TPA Mojorejo saat ini sebanyak 60 sambungan rumah dari kapasitas maksimal 500 sambungan rumah. Pemanfaatan gas metan dalam 1 bulan dapat mengurangi pemakaian LPG sebanyak 3-4 tabung LPG ukuran 3 kilo atau menghemat sebesar 70.000 per bulan per rumah tangga. Pengelolaan sampah di Kabupaten Sukoharjo telah dilakukan dengan memperkuat partisipasi masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan pemberian stimulus dalam pengelolaan sampah. Dan selama ini cukup berhasil, terbukti sampai Desember tahun 2020 telah berdiri 116 unit bank sampah, 43 lokasi kampung iklim, 40 sekolah adiwiyata, dan komunitas-komunitas peduli sampah yang semuanya menggalakkan program Reduce, Reuse, and Recycle. Selain sampah rumah tangga, pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, sampah spesifik jenis B3 juga mengalami kenaikan. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mengambil langkah-langkah penanganan sampah spesifik jenis B3 dari lokasi isolasi mandiri COVID-19 melalui pembuatan MOU dengan PT Arah Environmental Indonesia selaku pengelola limbah medis dengan mekanisme Corporate Social Responsibility atau CSR. PT Arah Environmental Indonesia akan mengangkut sampah spesifik B3 COVID-19 dari depo utama menuju tempat pengolahan limbah medis, sementara pemerintah daerah berperan menyediakan tempat penampungan sementara sampah spesifik B3 yang disebar di kecamatan-kecamatan dan melakukan pengangkutan dari TPS ke depo utama dengan menggunakan armada khusus. Selanjutnya, dalam pengelolaan lingkungan hidup, Kabupaten Sukoharjo telah melakukan berbagai macam inovasi. Tantangan utama bagi Kabupaten Sukoharjo yang didominasi lahan pertanian adalah mempertahankan luasan sawah sekaligus produktivitas padi. Dengan peningkatan kebutuhan lahan untuk sektor perumahan, sarana kesehatan, pendidikan, perdagangan,
jasa dan pengembangan industri. Tantangan ini dijawab dengan memunculkan berbagai macam inovasi dalam bidang pertanian, diantaranya peningkatan produksi padi melalui optimalisasi peningkatan indeks pertanaman atau OPIP, kemudian konsolidasi lahan pertanian dan integrated farming. Produksi padi di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 sebesar 371.977 ton gabah kering giling dengan profitas sebesar 77,15 kuintal per hektar. Angka profitas ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 11,5%, sehingga Sukoharjo tetap dapat mempertahankan status sebagai lumbung padi di Jawa Tengah. Beberapa inovasi bidang pertanian tersebut adalah: yang pertama, saat ini tengah digencarkan program OPIP, yaitu optimalisasi peningkatan indeks pertanaman menuju indeks pertanaman 400 atau IP 400, yaitu lahan sawah mampu ditanami padi 4 kali sekaligus panen 4 kali dalam 1 tahun. Program OPIP di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 telah mencapai luasan lahan sawah sebesar 2.088 hektar, dan Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten dengan lahan sawah IP 400 terluas di Indonesia. Kemudian pada tahun 2022 ditargetkan akan mencapai luas lahan 5.000 hektar. Lahan sawah IP 400 dapat dicapai dengan menerapkan mekanisasi pertanian mulai dari pembenihan, penanaman, perawatan sampai sistem pemanenan. Pemilihan bibit yang sesuai, penggunaan pupuk organik berimbang, dan fasilitas jalan usaha tani juga menunjang OPIP. Dan tidak lupa, OPIP juga harus didukung sistem popanisasi untuk menjaga pasokan air. Inovasi yang kedua adalah konsolidasi lahan pertanian, yaitu kegiatan memadukan pertanian modern dengan bidang usaha lain. Kegiatan konsolidasi lahan pertanian di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari dilakukan dengan membentuk gabungan kelompok tani yang bernama Gapoktan Tani Mandiri. Gapoktan Tani Mandiri beranggotakan 239 orang dengan luas lahan sawah sekitar 170 hektar. Memiliki beberapa unsur usaha, yaitu: 1. Pertanian modern, di mana pertanian dilakukan dengan mekanisme pertanian. Sawah juga dikembangkan dengan sistem minapadi, yaitu menggabungkan kegiatan pertanian dengan perikanan. 2. Unit pengelolaan pupuk organik. Unit ini menangani usaha peternakan sapi serta pengelolaan kotoran sapi menjadi pupuk. 3. Kelompok wanita tani yang menangani usaha perikanan serta pengelolaan hasil perikanannya. 4. Lembaga keuangan mikro agrobisnis yang berfungsi menyediakan bantuan pinjaman modal bagi anggota serta mengelola usaha persewaan alat dan mesin pertanian. Inovasi bidang pertanian selanjutnya adalah integrated farming. Integrated farming merupakan penggabungan sistem pertanian, perikanan, dan peternakan dalam satu hamparan lahan. Salah satu lokasi yang telah melaksanakan model integrated farming adalah kelompok tani Suburmulyo di Desa Jagan, Kecamatan Mendosari. Kegiatan ini dimulai dengan pembuatan kandang ternak atau jenis unggas dan burung di atas kolam ikan, sehingga sisa pakan unggas dan burung dapat menjadi nutrisi bagi ikan. Air dari kolam ikan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk area sawah yang dikombinasikan dengan perikanan melalui sistem minapadi. Selanjutnya, air genangan sawah dapat dipompa untuk mengairi kebun buah di sekitar lokasi persawahan. Metode ini mampu meningkatkan indeks pertanaman pada lahan tada hujan yang tadinya hanya bisa tanam 1 kali dalam 1 tahun menjadi 3 kali dalam setahun. Inovasi berikutnya adalah pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Di Kabupaten Sukoharjo banyak bermunculan lokasi-lokasi yang dikembangkan menjadi tempat wisata dengan konsep ekowisata. Banyak lokasi ekowisata diinisiasi oleh masyarakat setempat dan pengembangannya didukung oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Di antara lokasi ekowisata tersebut adalah: 1. Masdul Kabi, Masyarakat Peduli Kalibaki. Masdul Kabi berada di Desa Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Berawal dari warga sekitar Sungai Baki yang prihatin akan kondisi sungai. Mereka tergerak untuk membersihkan sungai secara bergotong royong dan akhirnya berkembang sehingga mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Di antaranya pembuatan ruang terbuka hijau, arena bermain anak dan penebaran benih ikan di Sungai Mbaki. Masdul Kabi mampu meningkatkan perputaran roda perekonomian di Desa Menuran. 2. Kampung Wisata Edukasi Kopen atau lebih dikenal dengan KWEK, berlokasi di Kampung Kopen, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartosuro. Latar belakang berdirinya KWEK berasal dari keprihatinan akan pengelolaan sampah yang kurang baik. Kemudian warga masyarakat secara bergotong royong dengan komitmen yang kuat merubah paradigma sampah yang semula dianggap sumber masalah menjadi sumber pendapatan warga. Warga telah berhasil membuktikan bahwa sampah yang dikelola dengan baik akan mendatangkan keuntungan ekonomis. Sampah organik diolah menjadi kompos yang sebagian dipakai sendiri dan sebagian dijual. Kemudian sampah organik diolah menjadi kerajinan tangan yang dijual melalui paket wisata pengunjung Kampung Wisata Edukasi Kopen. Inovasi selanjutnya adalah program Kampung Iklim tingkat kabupaten. Sejak keluarnya SE Bupati Sukoharjo tentang himbauan pembentukan Kampung Iklim di wilayah kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2017, lokasi Kampung Iklim semakin bermunculan sehingga sampai akhir tahun 2020 telah terbentuk 43 lokasi kampung iklim di Kabupaten Sukoharjo yang merupakan kabupaten dengan lokasi proklim terbanyak di Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo setiap tahun juga mengadakan lomba proklim tingkat kabupaten yang mampu meningkatkan motivasi warga masyarakat untuk mengembangkan kampung yang tahan terhadap dampak perubahan iklim. Tim penilai Nirwasita Tantra di Kabupaten Sukoharjo juga ada inovasi dalam hal pengelolaan sampah. Yang pertama, di Sukoharjo saat ini sedang digalakkan pengelolaan sampah di TPS dengan budidaya maggot lalat BSF. Saya telah mengumpulkan para camat dan kepala desa se-Kabupaten Sukoharjo dan mendorong untuk mengembangkan budidaya maggot ini di TPS masing-masing desa sebagai solusi penanganan sampah di tingkat TPS. Salah satu desa yang telah menjalankan adalah Desa Makam Haji yang telah membentuk BUMDes dalam mengembangkan maggot untuk menangani sampah organik. BUMDes Karya Makmur Desa Makam Haji mampu mengolah 3-5 ton sampah organik setiap pekan dengan omset penjualan hasil maggot sekitar 20 juta rupiah per bulan. Dan keuntungan paling utama yang didapatkan adalah sampah organik dapat tertangani dan tidak menjadi sumber masalah lagi. Kemudian inovasi pengelolaan sampah yang kedua adalah pengembangan biostarter atau mikroba pengurai. Mikroba pengurai diproduksi dari bahan sisa-sisa kulit dan buah nanas yang difermentasikan menggunakan molase atau tetes tebu. Bakteri pengurai dapat disemprotkan pada sampah yang berfungsi menghilangkan bau sampah dan mempercepat proses perubahan sampah menjadi kompos. Bakteri pengurai telah dikemas menjadi produk siap pakai dan dipasarkan secara umum. Produk ini juga dapat dimanfaatkan sebagai zat penyubur tanah dan campuran pakan ternak sapi. Di Kabupaten Sukoharjo juga telah ada bank sampah yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan manajemennya. Bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi swasta, Bank Sampah Kopensai dan Bank Sampah Kopensaya di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartosuro telah menerapkan sistem informasi akuntansi bank sampah dalam manajemennya. Dengan sistem ini, penghitungan keluar masuk barang dan pembagian keuntungan bagi nasabah dapat dilakukan dengan lebih mudah dan transparan karena dapat diakses secara langsung oleh setiap nasabah. Tim penilai Nirwasita Tantra yang kami hormati, berbagai macam program dan kegiatan yang telah dilakukan Kabupaten Sukoharjo telah banyak membuahkan penghargaan lingkungan hidup baik tingkat provinsi maupun nasional. Pada tahun 2020, Kabupaten Sukoharjo telah memperoleh 7 penghargaan bidang lingkungan hidup tingkat nasional maupun provinsi. Di antaranya Nirwasita Tantra tahun 2020, penghargaan Sekolah Adiwiyata, penghargaan Desa EBS Provinsi, serta Proklim Lestari dan Proklim Utama dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan ini akan terus menyemangati kami dalam menjaga lingkungan dan mewariskan lingkungan yang lestari bagi anak cucu kita. Demikian sekilas pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana secara lengkap telah disajikan dalam dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020. Tetap semangat, tetap jaga lingkungan, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo ingin menyampaikan bahwa legislatif mendukung sepenuhnya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Beberapa dukungan peran dari DPRD dapat kami sampaikan, diantaranya melalui dukungan penganggaran. Dana anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 sebesar Rp12.286.464.000, yang artinya mengalami penurunan 22,4% jika dibandingkan dengan penganggaran tahun 2019. Penurunan anggaran pada tahun 2020 tidak hanya terjadi di Kabupaten Sukoharjo, namun terjadi secara umum di semua daerah dikarenakan adanya kebijakan nasional tentang refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Akan tetapi, untuk anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 ini kembali meningkat secara signifikan menjadi Rp24.044.033.000 atau naik sekitar 51,82% jika dibandingkan anggaran tahun 2019 dan naik 95,7% jika dibandingkan anggaran tahun 2020. Peningkatan anggaran pengelolaan lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan adanya kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan DPRD Kabupaten Sukoharjo akan pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. DPRD Kabupaten Sukoharjo juga mendukung pengelolaan lingkungan hidup dengan mendorong pemanfaatan dana desa serta dana aspirasi dewan untuk alokasi pada kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa wujud konkret hal tersebut diantaranya: 1. Dukungan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pengelolaan persampahan di setiap kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. 2. Pengadaan mesin pembuat pupuk kompos granulat atau pupuk kompos butiran yang diserahkan pada Kampung Iklim Kopen di Kelurahan Ngadirjo, Kecamatan Kartosuro. Dan yang ketiga, pengadaan mobil pengelolaan sampah yang diserahkan pada kelompok pegiat lingkungan. Dalam bidang legislasi, penyusunan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, DPRD Kabupaten Sukoharjo bersama pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menyepakati beberapa peraturan daerah terkait lingkungan hidup, diantaranya 1. Perda nomor 16 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. 2. Perda nomor 6 tahun 2013 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 3. Peraturan daerah nomor 15 tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dan keempat, revisi Perda tentang RT RW Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2031 pada tahun 2018. Dan awal tahun 2020 telah disahkan juga 3 buah peraturan bupati, yaitu Bupati Sukoharjo tentang rencana detail tata ruang di 3 kawasan perkotaan kecamatan, yaitu Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Kartosuro, dan Kecamatan Grogol. Demikian beberapa poin peran serta DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam pengawalan dan pengawasan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo. Sinergisitas akan terus dilanjutkan demi Sukoharjo yang semakin makmur dan berwawasan lingkungan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.